Kita simak informasi olahraga pemirsa. Laga Manchester United versus Chelsea di lanjutan Liga Primer Inggris berakhir imbang. The Blues sempat unggul lewat gol Marcos Alonso sebelum Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan setan merah. Alonso releasing Havertz. Laga big match antara Manchester United versus Chelsea di Old Trafford berakhir tanpa pemenang. Chelsea mendominasi penguasaan bola atas tuan rumah. Jumlah tembakan dan ancaman juga lebih banyak ditebar pasukan Thomas Tuchel. Meski demikian, laga berjalan alot di babak pertama. Kedua tim gagal memanfaatkan peluang sehingga tak ada gol tercipta. Laga baru memanas di babak kedua. Chelsea yang terus menekan akhirnya memecah kebuntuan di menit 60. Berawal dari umpan silang Reece James, Kai Havertz meneruskan bola lewat sundulan dan diakhiri Marcos Alonso lewat sepakan kaki kiri. Chelsea unggul 1-0. And the little flick on, obviously, I think it came off the back of Havertz, was just perfect for Alonso. So it's essentially ended up. Namun tuan rumah merespon cepat. 2 menit berserang, Cristiano Ronaldo samakan kedudukan lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Manfaatkan umpan lambung Nemanja Matic. But I love the improvisation from Matic, the way he just lifted it. Kedudukan imbang, kedua tim berusaha keras mencari gol tambahan. Skema serangan yang dibangun The Blues beberapa kali dipatahkan MU. Sementara MU tanpa kesulitan melancarkan serangan ke pertahanan Chelsea. Skor 1-1 berakhir dan MU sudah dipastikan tak akan tampil di Liga Champions musim depan. West Ham United gagal memaksimalkan partai kandang di leg pertama semifinal Liga Eropa. The Hammers takluk 1-2 dari Eintracht Frankfurt. Well, this is a proud, almost surreal night for most West Ham fans. Belum semenit laga berjalan, Frankfurt membuat publik Stadion Olimpiade tersentak. Berawal dari umpan lambung Rafael Santos, Hans Gartnov mencetak gol lewat sundulan dan membuat Alphonse Areola tak berkutik. Selepas gol itu, The Hammers agresif menyerang ke pertahanan tim tamu. Serangan-serangan itu membuat Frankfurt kewalahan. Upaya tuan rumah terbayar di menit 21 setelah Michail Antonio melepaskan tembakan keras yang tak dapat dihalau Kevin Trapp. Masuk babak kedua, giliran tim tamu yang tampil menekan untuk menghentikan kecepatan para pemain West Ham. Skema ini berjalan baik dan bahkan sukses membuat Frankfurt berbalik unggul. They're looking for a flag to go up. It doesn't go up. Who pokes it over the line to give Eintracht Frankfurt. Menit 54, Daichi Kamada membobol gawang Areola, memanfaatkan bola muntah setelah tembakannya ditepis Areola. Level, wasn't it, when the shot was made? It's a good save from Areola, but he couldn't put it anywhere apart from him. West Ham berupaya menambah gol dan menciptakan sejumlah peluang. Namun hingga laga berakhir tidak ada gol tercipta dan West Ham menjalani laga berat di laga leg kedua nanti. Jared Bowen, oh my goodness me. Leicester City imbangi wakil Italia AS Roma di leg pertama semifinal Liga Konferensi Eropa. Sempat tertinggal di babak pertama, The Foxes memupus kemenangan Roma lewat gol di babak kedua. Berlangsung di King Power Stadium, laga Leicester City kontra AS Roma di semifinal Liga Konferensi Eropa berjalan alot sejak awal. Leicester bermain menyerang sejak pertandingan dimulai dan membuat Roma lebih bermain bertahan. Keasikan menyerang justru Leicester kebobolan lebih dulu. Menerima umpan dari Nikola Zalewski, Lorenzo Pellegrini yang lolos dari perangkap offside menaklukkan Kasper Schmeichel. Keunggulan 1-0 untuk Roma bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Leicester berupaya mencetak gol penyama kedudukan, termasuk melakukan sejumlah pergantian pemain. Masuk menit 67, tuan rumah akhirnya cetak gol penyama kedudukan lewat Ademola Lookman, memanfaatkan umpan dari Harvey Barnes. Kedudukan berimbang 1-1. Dalam menit-menit akhir pertandingan, kedua tim sedikit terburu-buru melancarkan serangan, sehingga tak ada lagi gol yang tercipta.
Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, bentrokan di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem kembali pecah. Bentrok antar warga Palestina dengan militer terjadi pada Jumat waktu setempat dan melukai 12 orang. Bentrokan pecah setelah pasukan keamanan Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Dilaporkan ada aksi pelemparan batu dan kembang api ke arah tembok barat situs suci Yahudi di bawah Al-Aqsa. Polisi Israel kemudian menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan para perusuh. Palang Merah Palestina menyebut 12 orang terluka akibat bentrokan ini. Bentrokan adalah yang terbaru selama hampir 2 minggu ketegangan antara Palestina dan Israel di Yerusalem. Pakistan dilanda gelombang panas yang diprediksi hingga awal Mei. Gelombang panas selama bulan suci Ramadan membuat puasa terasa lebih berat. Gelombang panas yang melanda Pakistan kemungkinan akan berlanjut hingga setidaknya 2 Mei. Bulan lalu adalah Maret terpanas di Pakistan sejak 1961. ये हीट वेव 2 मई तक ये सिलसिला इसका बरकरार रहेगा और पहली या 2 मई को फिर बलूचिस्तान के रास्ते मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल होगा जो बारिश और आंधी वांधी का बायस बनेगा सिंध के अपर एरियाज़ में। कराची में भी 1 मई को भी और कुछ गर्द आलूदा हवाएं चल सकती हैं और 2 मई को फिर डस्ट स्टॉर्म आ सकता है यहाँ पर। अलबत्ता सखर, लाड़काना, दादू साइड पे डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश का भी इम्कान है। Merkurius naik menjadi 48 derajat Celcius di beberapa bagian pedesaan Sindh pada hari Rabu. Gelombang panas yang melanda Pakistan selama bulan Ramadan membuat puasa menjadi lebih berat bagi umat Islam. Para ahli telah mendesak warga untuk menghindari paparan sinar matahari dalam waktu lama, terutama dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore, untuk makan ringan dan menghindari makanan berminyak. Perusahaan makanan di Shanghai kembali beroperasi. 70% staf perusahaan kembali bekerja untuk memastikan pasokan nasional. Perusahaan makanan kembali bekerja di pabrik mereka di Shanghai karena pembatasan dilonggarkan di beberapa daerah. Di Sujing Industrial Park di barat daya Shanghai, perusahaan yang melayani berbagai sektor industri makanan secara aktif melanjutkan pekerjaan dan produksi yang menghubungkan hulu dan hilir rantai industri makanan. Sebuah perusahaan daging yang sebagian besar memproduksi sosis dan produk terkait daging lainnya telah memulihkan 90% kapasitas produksinya dengan 70% stafnya kembali bekerja. Dimulainya kembali produksi membawa ham dan daging untuk perusahaan roti lain di kawasan industri untuk memproduksi sandwich. Berbagai lini produksi telah dimulai kembali di perusahaan bakery dengan output harian mencapai 70% dari kapasitas normal. Pabrik memproduksi 10.000 potong roti dan paket kue yang dikirim ke daerah perkotaan Shanghai sebagai jaminan pasokan. Shanghai, kota terbesar dan terkaya di Cina, lockdown selama hampir sebulan, menutup bisnis dan mengurung sebagian besar dari 25 juta penduduknya di rumah mereka. Shanghai melaporkan 15.032 infeksi lokal dan 52 kematian pada hari Jumat yang merupakan mayoritas infeksi lokal di daratan Cina. Kamis pagi dan jalan kosong dengan hanya pekerja sanitasi bekerja mengumpulkan sampah dari kompleks perumahan. Pengumpul sampah diharuskan untuk mendisinfeksi dan mengemas ulang sampah warga sebelum dibawa pergi. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia menolak permintaan bantuan senjata untuk Ukraina. Namun Jokowi menyatakan bahwa Presiden Ukraina dan Rusia tetap diundang dalam KTT G20 akhir tahun nanti. Presiden Jokowi mengungkap telah berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lewat telepon. Dan lewat komunikasi itu, Jokowi mendapat perkembangan terkini situasi di Ukraina, termasuk permintaan bantuan persenjataan. Namun Jokowi menolak permintaan bantuan itu karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Meski begitu, Jokowi tetap mengundang Presiden Ukraina dan Presiden Rusia ke acara KTT G20 di Bali pada akhir tahun nanti. Jokowi berharap konflik Ukraina-Rusia dapat diselesaikan dengan jalan damai. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang
Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Rusia menggempur seluruh kawasan Ukraina, tak terkecuali di Fastiv, pusat kereta api besar Ukraina yang dihantam rudal jelajah Rusia. Rusia menggempur target hingga ke ujung Ukraina, membombardir ibu kota Kiev saat kepala PBB berkunjung, tetapi juga di Polone di barat, Chernihiv dekat perbatasan dengan Belarus, dan Fastiv, pusat kereta api besar di barat daya ibu kota. Di Fastiv, wilayah Kiev, rudal jelajah menghantam kawasan industri di dekat rel kereta api yang menghancurkan beberapa bangunan dan membakar mobil di tempat parkir di dekatnya. 2 orang terluka, kata Kepala Administrasi Sipil Militer Fastiv, Yuri Volkov. Pihak berwenang belum mengungkapkan rincian serangan roket di Fastiv, namun Gubernur Militer Alexander Pavlyuk mengatakan bahwa 3 rudal telah menghantam infrastruktur di pusat transportasi di wilayah tersebut yang melukai 2 orang. Був нанесений ракетний удар по місту Фастову, на даному місці, де ми з вами знаходимося. Було влучання у приміщення. На даних приміщеннях знаходяться виробничі потоки. Jaringan kereta api Ukraina sangat diperlukan selama konflik untuk memindahkan peralatan dan membantu evakuasi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan. Infrastruktur kereta api telah menjadi target serangan Rusia, namun sejauh ini gagal menghentikan lalu lintas kereta api dengan cara apapun. Serangan di Kiev adalah serangan paling berani di ibu kota sejak pasukan Moskow mundur beberapa minggu lalu. 10 orang terluka ketika rudal Rusia menghantam gedung apartemen 25 lantai di Kiev pada Kamis malam dan memicu kebakaran yang menghancurkan sebagian lantai pertama dan kedua. Pemboman terjadi hampir 1 jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan konferensi pers dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengatakan Ukraina telah menjadi pusat sakit hati dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Seorang juru bicara mengatakan Guterres dan timnya selamat. Jurnalis radio tewas di Kiev akibat serangan rudal. Jasad sang jurnalis ditemukan di reruntuhan gedung yang dihantam rudal. Penyiar Radio Free Europe yang didanai Amerika Serikat mengatakan, hari Jumat salah satu jurnalisnya tewas oleh serangan rudal Rusia di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis malam. Vera Hirich meninggal ketika gedung tempat ia tinggal dihantam. Tubuhnya ditemukan Jumat di reruntuhan gedung. Hirich bekerja untuk layanan penyiar berbahasa Ukraina sejak 2018, Radio Free Europe mengatakan dalam sebuah pernyataan. Rusia menghancurkan bangunan produksi di sebuah pabrik pertahanan di Kiev. Rusia menggempur target di seluruh Ukraina pada hari Kamis, termasuk serangan di Kiev yang melanda sebuah perumahan bertingkat tinggi dan bangunan lain. Layanan darurat Ukraina mengatakan 10 orang terluka ketika rudal Rusia menghantam gedung apartemen 25 lantai di Kiev pada hari Kamis malam dan memicu kebakaran yang menghancurkan sebagian lantai pertama dan kedua. Latihan parade militer digelar jelang hari kemenangan Perang Dunia Kedua Rusia. Ini pertama kalinya kendaraan militer ikut serta dalam latihan. Kantor Berita Negara Rusia, RIA Novosti membagikan video latihan parade yang berlangsung di Moskow pada hari Kamis. Ini adalah pertama kalinya tahun ini kendaraan militer ikut serta dalam latihan semacam itu. Parade militer yang dijadwalkan pada 9 Mei adalah acara tahunan untuk menandai hari kemenangan Perang Dunia II Rusia. Menurut media Rusia, lebih dari 11.000 tentara akan ambil bagian dalam persiapan untuk hari kemenangan. Rusia lakukan serangan dengan senjata presisi tinggi jarak jauh. Lebih dari 280 tentara Ukraina tewas akibat serangan artileri. Militer Rusia pada hari Kamis dalam briefing harian mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangkaian serangan lagi dengan senjata presisi tinggi jarak jauh di fasilitas Ukraina.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены 3 тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонная. Rudal berbasis laut menghancurkan 3 gardu listrik di sekitar Ukraina. Konasenkov juga menyatakan bahwa lebih dari 280 tentara Ukraina tewas akibat serangan artileri Rusia semalam. Mendapatkan gambaran lengkap tentang pertempuran yang sedang berlangsung di timur itu sulit, karena serangan udara dan serangan artileri telah membuat sangat berbahaya bagi wartawan untuk bergerak. Beberapa wartawan tewas dalam perang tersebut. Baik Ukraina maupun pemberontak dukungan Moskow yang bertempur di timur juga telah memberlakukan pembatasan ketat pada pelaporan dari zona pertempuran. Warga Palestina di Gaza berharap bisa merayakan Idul Fitri di tengah kondisi sulit. Kali ini mereka berjuang dengan kenaikan harga dan situasi ekonomi yang memburuk. Tampaknya setiap kali warga Gaza memimpikan Idul Fitri yang menyenangkan, kondisi menghalangi mereka. Saat liburan 4 hari yang menandai akhir bulan suci Ramadan, penduduk kantong Palestina berjuang dengan kenaikan harga makanan dan barang-barang lainnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan-jalan dan pasar kota Gaza ramai dan penuh dengan orang dan barang, hanya beberapa hari menjelang hari raya. Tetapi orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang dan mereka menghindari pengeluaran. Pedagang juga mengeluh. الوضع صعب يعني هذول الموظف اللي عايش باقي الناس للأمانة مسحوقين على الآخر وضع يعني صعب للأمانة يعني. Wilayah itu berada di bawah blokade ketat Israel Mesir yang dimaksudkan untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza. Hamas dan Israel berperang 4 kali dan pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Perang terakhir terjadi saat Hari Raya Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan puasa tahun lalu. Penjual mengaitkan kenaikan harga dengan konsekuensi invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga mengatakan biaya transportasi meningkat 2 kali lipat sejak pecahnya COVID-19. Gaza sangat bergantung pada impor. Libur Lebaran dalam 2 tahun terakhir sepi, dibungkam dengan penutupan dan pembatasan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Restoran Dolan Uighur di Washington DC dimiliki oleh warga Uighur yang menghindari kemungkinan penangkapan oleh pemerintah Tiongkok. Yang membuka restoran selain unsur bisnis juga ingin mengenalkan etnis Uighur ke masyarakat Amerika. This dish name is korma chop. Now a lot of customer is really like this dish. Is top dish in a Dolan Uighur restaurant. Mau melihat chef Yeah. Hamid lagi masak lagi. Yeah, and everything is ready. Noodle coming. Masakan Uighur disiapkan dalam kondisi segar. Mie-nya pun dibuat di dalam restoran. Menurut pemiliknya Hamid Karim, selain rasanya, masakan Uighur membawa pesan khusus di Amerika. I choose the restaurant business because I can let a lot of Americans know how Uyghurs, where's Uyghur from, and Uyghur food culture, and Uyghur culture. So I think this is very useful now for my nation. So I start business. This is one part is one business, and one part I can help my nation. Let a lot of Americans know who's Uyghurs. Uighur adalah etnis minoritas di barat laut Tiongkok. Mereka penganut Islam. Pemerintahan Tiongkok menganggap etnis ini sebagai kelompok pemberontak. Tiongkok sejak tahun 2014 melakukan langkah keras pada minoritas Uighur, termasuk penangkapan dan pembunuhan. Menurut Human Rights Watch, pemerintahan Tiongkok melakukan pelanggaran kemanusiaan berat. Kembali ke dapur. Kebetulan koki utamanya adalah diaspora Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau masak apa? Saya mau masak Mams Lakman Uighur taste.
Semua menu restoran Uighur ini halal. Melalui hidangan menggugah, membantu mengenalkan Uighur dan problemnya ke masyarakat Amerika. I wasn't aware of, the mistreatment that's going on in that area of China. And I think it's really important that people understand about it and are informed about it. So that's kind of how I became interested in it. Okay, how do you know about Uyghur? I don't. You don't? No. I'm looking forward to finding out right now. So this one make adventure for you? Yeah. That's we love adventure. We're the Urban Adventure Squad. I didn't know that, because I know about Uyghur Muslims, so I didn't know that it would be a combination of most likely Mediterranean and Asian-inspired food. So I'm excited to see what it'll taste like. I've never had it before, though. Ini bisnis dan misi sosial dengan diplomasi perut. Dari Washington DC, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA. Masjid Al-Faruq adalah masjid terbesar di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Masjid ini secara rutin mengundang dan mengajak dialog warga non-muslim yang ingin mengetahui soal Islam. Berada di kota Atlanta, Georgia, kali ini kami mengunjungi salah satu masjid terbesar yang ada di kota ini bernama Al-Faruq Masjid of Atlanta. Berdiri tahun 1980, masjid ini awalnya hanya memiliki luas sekitar 232 meter persegi di saat jumlah warga muslim di Atlanta masih jauh di bawah sekarang. Dr. Khalid Siddiq, Board of Trustee dari Masjid Al-Faruq mengatakan, I came here, I've lived here in Atlanta for about 40 years, and at that time there were just a few families. The community started to grow, and mainly in the early 80s, when there was a depression in Houston, people moved from many other states into Atlanta. The population grew. Now we don't know the exact number of Muslims in Atlanta, but probably there is about 150,000 or so. There were 3 masajid in 1979. But now there are more than 60 or 70 masajid in Atlanta, way up, all the way up, about 30 miles from here. Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid pun dirasa sudah tidak memadai. So an effort was started in 1995 to build a new masjid. And this new masjid, as you see in the back, is about a 45,000 square foot building, which has been which was completed in 2006. Dengan bangunan yang semakin megah di area pemukiman, masjid ini membuka pintu bagi siapa saja agar tidak terjadi kesalahpahaman akan kehadirannya. Church groups come in, civic organizations come in, social organizations come in. So we had, like in the first 10 years, we had like about 22,000 people who came to the masjid, non-Muslims, and we had formal presentations to them in a setting like, where they would be free to ask any question that they would ask. Membuka diri terhadap masyarakat sekitar memang dirasa perlu untuk mengurangi persepsi negatif akan Islam yang masih sering terjadi. Tariq Abdul Haq dari Islamic Speakers Bureau Atlanta mengatakan, trying to build these bridges of understanding, some of the local masajid realized that they needed to do, and we need to do as a community, a better job of opening our doors to the community. Because surveys have showed that a lot of people who had negative impressions of Islam and Muslims don't know a Muslim. Kini Al-Faruq Masjid of Atlanta juga memiliki fasilitas sekolah dari TK hingga kelas 8. Juga ada sekolah khusus belajar Al-Quran, fasilitas pemakaman muslim, serta sedang membangun fasilitas olahraga dan pusat kegiatan masyarakat. Dari Atlanta, Georgia, saya Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Assalamualaikum, my name is Khalid Siddiq, and from the Muslims of Atlanta and Al-Faruq Masjid, Eid Mubarak to all my brothers and sisters in Indonesia. Dan pemirsa, seluruh informasi Anyus Pagi telah kami sampaikan kepada Anda, dan akhirnya saya Breman Atenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.